Bang Freddy, jadi kalau tadi kita sebelumnya sudah menyimak begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi. Jadi mengapa Pak Jokowi itu merasa menjadi sasaran yang disalahkan sebetulnya? Nggak seperti itu kelihatannya dari videonya tadi nggak seperti itu. Kita kan harus lihat konteksnya. Konteks pada saat Pak Jokowi menyampaikan pidato itu, saya rasa kita semua tahu bahwa ingin menyampaikan begitu kuatnya kepemimpinan Presiden Prabowo selama beliau memimpin Republik ini, ya. Kekuatan di parlemen, penerimaan masyarakat, dukungan masyarakat. Saya kira itu yang utama yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato tersebut. Adapun tentang bahwa saya yang dikritik karena tidak berani mengkritik Pak Prabowo, yaitu kembali lagi konteksnya karena begitu kuatnya Pak Prabowo sehingga diambillah joknya bahwa karena memang Pak Jokowi sampai sekarang sering dikritik apa-apa memang Pak Jokowi. Jadi saya rasa konteksnya seperti itu, Mbak. Jadi Pak Jokowi masih merasa dikritik itu soal apa? Kan beberapa hari yang lalu ya Pak Jokowi juga udah menjawab pertanyaan itu di channel sebelah Mata Najwa itu ya. Banyak hal masih yang dikritik tentang Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan terakhir ini kan misalnya yang rame adili Jokowi segala macam itu ya, Pak Jokowi kan meresponnya santai saja. Itu kan ekspresi siapa saja di dalam demokrasi ini sah-sah saja boleh melakukan itu. Pak Jokowi sudah menyampaikan ya siapa saja lah, yang bisa yang kalah pilpres, yang belum move on, orang yang atau siapa saja yang masih mempunyai kejengkelan, yang tidak cocok sampai sekarang misalnya dengan Pak Jokowi. Ya bisa-bisa aja karena tidak mungkin ada ya pemerintahan ataupun kepemimpinan, katakan Pak Jokowi selama memimpin Republik ini ke 10 tahun 2 periode tidak mungkin memuaskan semua pihak. Jadi ya wajar. Jadi aja maksudnya yang mengkritik ini terkait dengan pemerintahan ketika Pak Jokowi memimpin gitu ya, bukan soal pemerintahan yang dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini sehingga yang disalahkan oleh Pak Jokowi. Karena tadi yang dikatakan adalah dikit-dikit yang disalahkan Jokowi. Ya, makanya saya bilang konteksnya tadi antara kritik dengan Pak Jokowi dengan kuatnya Pak Prabowo itu karena memang faktanya Pak Jokowi yang masih dikritik, Pak Prabowo karena begitu kuatnya menurut penglihatan Pak Jokowi tidak ada yang kritik, walaupun saya melihat sudah mulai ada lah sedikit-sedikit walaupun tipis-tipis, misalnya efisiensi segala macam program gizi gratis juga ada yang kritik, tapi belum ada yang kenceng-kenceng kayaknya itu. Jadi lebih kepada zaman-zaman Pak Jokowi memimpin, saya melihatnya seperti itu. Oke, Bang Rey, apa iya begitu? Jadi ketika pemerintahan Pak Prabowo tidak ada yang berani kritik? Sebetulnya bisa banyak dimaknai apa ungkapan Pak Jokowi itu. Bisa saja dimaknai dengan kata begini, Pak Jokowi sedang mengundang masyarakat Indonesia untuk rame-rame mengkritik Pak Prabowo gitu loh. Jangan gua aja dong, gua ini kan sekarang udah nggak presiden tuh Prabowo ya kritiklah dia gitu. Nah itu bisa saja kita maknai begitu, artinya Pak Jokowi merasa bahwa nggak tepat lagi kritik dia, kalau mau kritik tentang sesuatu ya kritik presidennya, jangan ke saya gitu. Nah ini mungkin semacam apa namanya itu ya, ya mendorong masyarakat kalau mau kritik ya bekerja pemerintah jangan ke saya, yang pemerintahnya sekarang adalah Prabowo gitu. Nah mungkin itu salah satu ajakan gitu ya, ajakan untuk sama-sama mari deh kritis terhadap Pak Prabowo gitu ya kan. Nah yang kedua adalah tapi itu juga mengingatkan menyampaikan kepada kita bahwa
akan sangat sulit mengkritik memang pemimpin yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu sebagai orang yang paling kuat di Indonesia dengan masa kerja bahkan di dunia, kata Pak Jokowi, dengan kerja masih 100 hari. Apa yang dikritik orang dari kerja 100 hari dengan tingkat kepuasan 80, sekian %. Jadi wajar itu ketika kan kritiknya artinya belum ada yang kencang begitu ya Bang Rey? ya kan kalau kita percaya bahwa survei itu 80, sekian % tingkat kepuasan dengan masa kerja 100 hari, emang apa yang dikritik? Dan kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah ini selalu yang kita ingatkan sejak dari dahulu, bahwa pada akhirnya kemudian kita akan menarik-narik persoalan yang muncul pada hari ini dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Jadi pada tingkat tertentu orang belum melihat ada sesuatu yang secara signifikan dilakukan oleh Pak Prabowo yang mesti dikritik, tetapi berbagai persoalan yang kita hadapi hari ini orang melihatnya bagian dari kebijakan Pak Jokowi sebelumnya. Dalam rangka itulah berbagai kritik terhadap Pak Jokowi itu bermunculan hingga hari ini. Dan itu juga yang kita ingatkan sejak dari dahulu kan, bahwa kebijakan Pak Jokowi ini potensial akan menimbulkan berbagai persoalan pasca beliau jadi presiden, dan oleh karena itu mau tidak mau beliau akan jadi perbincangan. Jadi penyebutan nama Pak Jokowi itu di dalam ritus pemerintahannya Pak Prabowo ini sesuatu yang tak terelakkan, karena itu tadi mungkin orang melihat, katakan misalnya pagar bambu ya hubungannya dengan Pak Jokowi dan kira-kira begitu ya, soal kesulitan untuk mendanai MBG ya orang mengait-ngaitkannya dengan pernyataan Pak Luhut yang menyebut lebih dari setengah dari 500 triliun dana yang digelontorkan ya kemarin di bansos itu adalah tidak tepat sasaran, misalnya begitu tuh kan, sehingga sekarang kita mengalami kesulitan keuangan untuk mendanai program MBG yang mengakibatkan muncul kebijakan baru yang bernama efisiensi, di mana salah satu efisiensi itu berakibat kepada pembiayaan sekolah ya, biaya pendidikan dan sebagainya, itu yang hari ini kita tahu ya dikritik oleh mahasiswa dalam bentuk turun ke jalan dan sebagainya itu. Jadi termasuk di dalamnya soal pemberantasan korupsi, ya kan, penegakan hukum, dan juga kepercayaan yang masih rendah terhadap institusi kepolisian. Semua itu dipupuk di eranya Pak Jokowi yang sekarang mulai mengalami semacam apa istilahnya itu gejala yang memang mau tidak mau harus dihadapi oleh Pak Prabowo. Jadi orang masih melihat dalam konteks ini adalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Prabowo merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang tidak dituntaskan atau diperhatikan oleh Pak Jokowi sebelumnya, sehingga sekarang mau tidak mau Pak Prabowo dihadapkan pada kenyataan-kenyataan untuk membereskan itu semua gitu. Nah, dalam kerangka pikir itu ya tentu orang bukan mengkritik Pak Prabowo, justru sebaliknya ya memberi dukungan. Ya Pak Prabowo perbaiki lagi APBN kita, ya Pak Prabowo perbaiki lagi birokrasi kita sehingga kasus-kasus seperti pagar bambu di di Laut Tangerang itu nggak muncul misalnya kan. Iya Pak Prabowo perbaiki lagi institusi polisi kita sehingga polisi kita ini ya lebih ramah terhadap masyarakat macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian berbagai kritik yang muncul saat ini lebih banyak mengarah ke Pak Jokowi bukan kepada Pak Prabowo, salah satu argumennya itu adalah tingkat kepuasan dan masa kerja 100 hari, dan orang masih melihat persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh kealpaan Pak Jokowi untuk menanganinya di waktu beliau berkuasa selama 10 tahun kemarin. Jadi